Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Salimah Hakim dengan NIM 244. Saya Rosalia Karisma Salsabila dengan NIM 281. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Pro dan Kontra Sentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia antara Efisiensi Nasional dan Daerah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hutan tropis seluas lebih dari 120 juta hektar, cadangan nikel terbesar di dunia, batu bara, migas, hingga sumber daya kelautan yang luas. Pengelolaan SDA bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga sering menjadi arena konsentrasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara historis, pengelolaan SDA di Indonesia mengalami pasang surut. Yang pertama, pada era Orde Baru berlaku sentralisasi otoriter. Kedua, pasca reformasi 1998 terjadi desentralisasi besar-besaran melalui UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Yang ketiga, sejak 2014 hingga sekarang terjadi tren resentralisasi atau sentralisasi kembali melalui UU nomor 23 tahun 2014, UU Minerba nomor 3 tahun 2020 dan UU Cipta Kerja. Sejarah singkat pengelolaan SDA. Yang pertama, era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, sentralisasi otoriter. Pemerintah pusat menguasai hampir seluruh kewenangan SDA. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Namun, muncul deforestasi masif, korupsi kolusi nepotisme, marginalisasi masyarakat adat, dan ketimpangan pusat daerah, yaitu memicu reformasi tahun 1998. Yang kedua, periode desentralisasi tahun 1999 sampai 2014 melalui UU Pemerintah Daerah, kewenangan perizinan dialihkan ke kabupaten atau kota. Dampak positif, peningkatan PAD dan partisipasi masyarakat. Dampak negatifnya, ledakan illegal logging, korupsi lokal, konflik agraria, dan deforestasi yang semakin parah. Ketiga, era resentralisasi tahun 2014 sampai sekarang. Pemerintah mengembalikan kewenangan utama perizinan, pertambangan, dan kehutanan ke pusat melalui UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Tujuannya adalah efisiensi, kepastian investasi, dan hilirisasi industri. Selanjutnya ada prosentralisasi. Ada beberapa kelebihan penting dari kebijakan sentralisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dengan sistem online single submission atau OSS berbasis risiko. Perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terstandarisasi secara nasional. Yang kedua, keberhasilan hilirisasi industri. Larangan ekspor biji nikel dan sentralisasi perizinan berhasil menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia. Investasi triliunan rupiah mengalir ke Sulawesi, Maluku Utara, dan Halmahera menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pengawasan yang lebih baik. Pemerintah pusat memiliki teknologi satelit, drone, dan big data yang lebih unggul dibandingkan daerah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan korupsi skala besar juga lebih efektif. Yang keempat, keadilan nasional. Sentralisasi memungkinkan redistribusi manfaat SDA ke seluruh wilayah Indonesia melalui dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum, sehingga mengurangi ketimpangan antar daerah. Di sisi lain, sentralisasi juga menuai banyak kritik. Yang pertama adalah melepaskan otoritas daerah. Daerah penghasil SDA, khususnya kabupaten atau kota, kehilangan kewenangan strategis. Mereka hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat. Yang kedua, mengabaikan hak masyarakat adat dan kearifan lokal. Banyak wilayah adat tumpang tindih dengan konsensi perusahaan besar. Prinsip free, fair, and inter-consensus sering tidak berjalan dengan baik sehingga konflik agraria meningkat. Ketika potensi korupsi berpusat, seperti pada era Orde Baru, pemusatan kekuasaan berpotensi meningkatkan praktik KKN di tingkat kementerian. Ketiga, meningkatkan ketimpangan dan kelambatnya respon. Daerah penghasil merasa dirugikan karena porsi dana bagi hasil yang diterima relatif kecil. Selain itu, penanganan masalah di lapangan menjadi lambat karena harus menunggu keputusan dari Jakarta.
Kesimpulannya, sentralisasi pengelolaan SDA memberikan hasil ekonomi yang lebih baik terutama dalam hilirisasi dan investasi. Namun kebijakan ini malah melemahkan otonomi daerah, mengabaikan hak masyarakat adat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial serta kerusakan lingkungan. Model terbaik bukanlah sentralisasi murni atau desentralisasi murni, melainkan keseimbangan antara efisiensi nasional dan keadilan daerah. Saran kebijakan yang pertama adalah terapkan sentralisasi selektif SDA strategi nasional di pusat sementara pertambangan rakyat dan skala kecil dikembangkan ke daerah. 2. Bangun ko-manajemen pusat daerah dan di tingkat provinsi. 3. Reformasi formulasi dana bagi hasil yang lebih adil. 4. Percepatan pengakuan hukum adat yang diwajibkan FPCI. Tingkatkan transparansi dengan teknologi blockchain dan publikasi AMDAL. Lakukan evaluasi kebijakan secara berkala selama 5 bulan. Pengelolaan sumber daya alam adalah ujian terbesar bagi Indonesia sebagai negara kesatuan. Kekayaan alam harus menjadi berkah bukan kutukan. Hanya dengan kesimpulan yang tepat antara pusat dan daerah kita dapat mewujudkan keadilan sosial, berkelanjutan lingkungan, dan kemakmuran bangsa yang merata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.